Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Amelia dengan nomor induk mahasiswa 16563.021, jurusan S1 Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kali ini saya akan menampilkan secara tertulis materi hafalan surah dan pemahaman khot guna melaksanakan ujian komprehensif yang diuji oleh yang terhormat Ibu Hilda SEMSI. Soal yang pertama, apakah tujuan hidup manusia? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 5-6. Menurut tafsir Ibnu Katsir, sesungguhnya Allah menciptakan mereka, yaitu jin dan manusia, agar mereka menyembah Allah dan beribadah kepadanya, bukan karena Allah membutuhkan mereka. Namun, masih banyak dari kita manusia yang tidak menyadari dan menganggap bahwa kehidupan hanya akan berakhir pada kematian di dunia saja. Padahal, kehidupan yang kekal ialah kehidupan di akhirat. Maka, berdasarkan surat di atas, yang dapat kita lakukan di dunia, kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai manusia, khususnya sebagai seorang muslim, untuk melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan mengamalkannya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal kedua, apakah rukun iman? Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa ma yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dolalan ba'id." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mengamalkan semua syariat dan cabang-cabangnya, ruku-rukunya serta semua penyanggahnya. Hal tersebut bertujuan untuk menyempurnakan hal yang telah sempurna, mengukuhkannya dan melestarikannya. Berdasarkan bahasa, iman berarti percaya atau meyakini dengan hati dan mengikrarkannya dengan lisan, serta melaksanakannya dengan perbuatan. Terdapat 6 rukun iman, yaitu 1. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitabnya. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdir atau qada dan qadar. Soal yang ketiga, apakah rukun Islam? Allah berfirman, "Wa aqimus sholata wa atul zakata warka'u ma'ar raki'in." Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, Allah memerintahkan manusia agar mereka melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan melakukan ruku atau sholat bersama orang-orang ruku atau sholat. Dari kalangan
umat Muhammad SAW agar mereka termasuk ke dalam golongannya. Sebagai seorang muslim, kita harus melaksanakan rukun Islam dengan 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Soal yang keempat, bagaimana tata cara pergaulan antara pria dan wanita dalam Islam? Allah berfirman, "Wala yaqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabil." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah melarang hamba-hambanya yang berbuat zina, begitu pula mendekati dan melakukannya hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinahan. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk menghindari zina yaitu: yang pertama, tidak saling memandang satu sama lain. Yang kedua, tidak melakukan kontak fisik dengan lawan jenis. Yang ketiga, tidak berdua-duaan dengan lawan jenis. Yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, tidak mengucapkan perkataan yang dapat menimbulkan fitnah dengan lawan jenis. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah. Soal yang kelima, bagaimana cara menutup aurat dalam Islam? Allah berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair. Zalika min ayatillahi la'allahum yazzakarun." Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah menyebutkan anugerah yang telah diberikan kepada hamba-hambanya, antara lain Dia telah menjadikan untuk mereka pakaian dan perhiasan. Pakaian untuk menutup aurat, sedangkan perhiasan untuk memperindah penampilan lahiriah. Demikianlah penulisan materi hafalan surah dan pemahaman khot dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.